Oke, kembali lagi di Getsukut ya. Kali ini mungkin akan sharing-sharing saja ya mengenai pemrograman di website ya. Kebetulan topik kali ini akan membahas mengenai AJAX dan jQuery ya. Jadi apa fungsi dari AJAX itu, begitu juga dengan jQuery-nya yang kita bahas di materi kali ini ya. Oke. Ya mungkin kita agak santai saja ya, karena tadi itu sebenarnya sudah menyiapkan materinya, cuman karena berbagai kendala melintang ya, baru sekarang selesai memfixkan errornya ya. Oke, mungkin kita lihat ke ini ya, ke Visual Studio Code. Jadi di sini sudah ada folder. Mungkin saya close dulu ya di sini ya. Nah, sudah ada beberapa folder ya. Ada AJAX, jQuery dan Synchronous ya. Jadi sebelum kita ke AJAX jQuery ya, kita coba ke Synchronous dulu ya. Nah, teman-teman nanti bisa mendownload file ini ya. Saya nanti sediakan di GitHub, ada linknya di kolom komentar nanti. Silakan teman-teman untuk mendownload dari file ini ya. Oke, kita coba ke index ya. Ke index ini untuk pertama kali kita menampilkan landing page-nya atau home-nya lah ya. Ke Synchronous ini ya, localhost. Kebetulan filenya ini XAMPP, htdocs, YouTube ya. YouTube jadi ada di sini filenya. Oke, kita masuk langsung enter saja. Nah, di sini udah muncul, atau mungkin kita logout dulu aja ya. Logout lalu kita login lagi. Admin. Passwordnya 123, remember me, login. Nah, gini. Jadi apa maksud dari AJAX dan query ini kalau dikaitkan dengan Synchronous? Jadi biasanya teman-teman kalau lihat website itu kan dia nge-refresh dari awal sampai akhir, maksudnya dari head ke body ya. Dia nge-refresh itu bisa mempengaruhi memori atau kecepatan dari si websitenya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui AJAX dan query dan jQuery ya? Karena agar kita bisa lebih ringkas ya merequest data gitu ke server gitu ya. Nah ya, kebetulan ini di folder Synchronous ya. Folder Synchronous, misalkan kita cari nama mahasiswanya misalkan ya, Getsu, cari enter. Nah, ini kan kalau kita cek ya, atau kita home lagi ya, namanya misalkan Getsu, kita cari. Nah, dia sebenarnya itu merefresh dari ini ya, dari data mahasiswa ini, dari apa ini namanya, title lah ya, title, atau secara struktur di Visual Studio Code-nya ini dia nge-refresh dari atas ya sampai akhir. Jadi mereload semua semua sintaknya ya. Nah, jadi apa kekurangannya kalau gitu ya? Dari secara kecepatan itu bisa dibilang kurang efisien ya, karena kita merequest data itu yang tidak kita butuhkan ya. Kan kita hanya butuhnya mencari atau menemukan nama mahasiswa saja ya di sini ya. Karena namanya Getsu kan. Eko tambah, cari ya di sini. Nah, seharusnya ya ini saja yang muncul gitu ya. Tidak usah sampai merefresh inputnya ya, judulnya dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, apa bedanya kalau kita pakai misalnya AJAX dulu ya, AJAX dulu. Kalau kita pakai AJAX ya, kita masuk ke di sini YouTube AJAX. Nah, AJAX index. Nah, ini untuk masuk AJAX ini ya. Nah, kita close mungkin di sini, di sini dibuka AJAX, masuk ke index. Nah, ini ya. Kemudian folder AJAX.
Apa bedanya? Kalau ajak ini kita hanya merequest sesuai dengan kebutuhan si usernya atau si kliennya lah. Kita memberi request ke server, ya server nanti mengembalikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya seperti apa? Coba lihat teman-teman ya. Kita ketik Getsu, nah dia muncul hanya merefresh di sini saja. Kita cari ya atau ini. Nah kebetulan ya, kalau di bagian ajak ini sudah pakai metode live search ya, jadi tekan saja dia hanya apa ya, hanya kita tekan saja dia langsung menampilkan datanya ya, data mahasiswanya gitu. Cari, jadi tidak perlu menekan cari, itu opsional sih ya. Nah udah, nah itu ajak ya. Untuk request ajaknya kita lihat di bagian ajak di sini ya. Nah sebenarnya dari indeks yang tadi ya, indeks yang ini itu kita ambil, kita refresh datanya di sini. Nah, kan tadi kan ada nomor aksi, kalau nomor ini di hide ya. Enggak sih, kalau nomor ini ada, kalau aksi, gambar, RP yang lain ada di sini ya. Nah ini refresh tadi. Untuk koneksinya diajak itu kita perlu namanya ini ya, perlu namanya. Kalau di sini di indeksnya, coba kita lihat di indeksnya nah kita perlu namanya script.js ya. Jadi perlu memberi script.js dulu di sini ya. Ada fungsi yang memang perlu dipanggil ke indeksnya ya, dengan kita membuat script.js di sini. Nah coba kita lihat ya script tadi ya. Nah di sini. Nah jadi ketika kita keyword add leave event listener, ketika kita memasukkan keyword di sini ya, ini fungsinya ya. Nanti teman-teman boleh belajar mandiri lebih detailnya ya, mengulik-uliknya. Jadi ketika kita mengetik ini tuh langsung muncul yang di refreshnya hanya si tabel data saja ya, di refreshnya Getsu misalkan ya, ini muncul. Nah di sini kita bedah dikit lah ya. Di sini add event listener ya, berhubung ini JavaScript, keyword add event listener, key up functionnya, ketika mengklik dan diklik dilepaskan ya, langsung muncul function. Jadi kita membuat objek dulu di sini, misalkan XHR ya, objek ajaknya ini XML HTTP request gitu, merequest si ajaknya. Lalu cek dulu kesiapannya, apakah ready gak ini ya. Jadi XHR variabel yang tadi XHR titik on ready state change ya, secara sintaknya di sini. If ready ya, kalau ready ini statusnya 4 ya, sama dengan 4. Dan status yang lainnya 200 ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ada ketika masuk ke website ada tulisan 404 ya, itu kan dia tidak merespon dari server dia, atau responnya gagal itu. Nah kalau angkanya 200 dan ini ya statusnya 200 dan ready-nya 4, itu artinya sudah connect gitu ya. Nah dilihat nih, setelah itu apa yang mau diganti di halaman yang tadi ya, di sini ya, kan dia merefresh ini ya. Jadi ketika kita tekan keyword itu ya, misalkan Getsu, dia mau apa, kita mau dapat request apa ya. Nah ini ada container ya. Container ini kalau kita lihat di indeksnya, nah ini dari kelas yang kita buat, nah kan, div class container. Jadi hanya ini aja yang dipanggil kita di reload. Artinya teman-teman yang bisa custom lagi, bisa panggil misalkan dari atasnya gitu ya, dari bahkan inputnya juga bisa kalau teman-teman ngulik nanti ya, tapi harus memanggil namanya kelasnya
nanti dikonekkan ke sini. Container in titik inner HTML sama dengan XHR respon ya. Kalau di sini ganti isi kontainer dengan apapun dari nilai dan isinya. Ini isinya ya. Dan isi respon gitu. Jadi si kontainer ini diganti isinya sesuai dengan yang kita isi nilainya gitulah ya. Nah, lanjut ya, di sini ada untuk mengeksekusi ajaknya, untuk mengirim ya. Kita kan tadi request. Kan kalau request berarti kan harapannya ada kiriman ya. Atau kita dapat feedback ya, ada kiriman dari apa yang kita respon gitu ya. Yaitu XHR open get. Ini menggunakan metode get ya. Nah, dari mana ini sumbernya? Dari ajak mahasiswa PHP. Nah, kenapa tadi kita membuat di sini folder, di dalam folder ajak ada mahasiswa PHP. Itu sumbernya ini nanti yang akan ditampilkan gitu ya. Nah, sudah itu kita panggil ini synchronous atau keyword value true. Jadi true gitu ya. Setelah itu send, jadi dikirimkan. Nah, kalau ini hanya validasi apa ya, logika menampilkan atau menyembunyikan icon saja ya. Nanti teman-teman boleh ngulik lah ya setelah download file ini. Nah, itu untuk isi Ajax-nya. Jadi paham ya kenapa ini bisa reload hanya dari tabelnya. Kita sudah mengkonekkan dari file script.js ini ya, yang mana sumbernya ini mahasiswa PHP gitu. Nah, next kita coba ke jQuery ya. Tadi bahas aja, sekarang kita jQuery. Localhost /youtube/jQuery. Nah, ini juga sama ya. Kita cari namanya Getsu atau yang lain deh ya, misalkan Nina di sini muncul. Nah, muncul ya. Nah, kalau loading ini kan ini hanya tambahan aja ya. Teman-teman bisa nanti pelajari lah ketika di download file. Nah, tuh sama ya muncul. Cuman kalau jQuery ini lebih ringkas ya untuk apa namanya? Untuk pemanggilan sintak ya. Nah, kita tutup dulu ya yang bagian ajak, kita ke jQuery. Ini tadi synchronous ya. Nah, lihat ada JS-nya, jQuery. Nah, lihat perbedaannya. Kalau pakai jQuery kita harus memasukkan library atau ekstensi ya, disebutnya jQuery-nya. Ini disimpan di index di sini. Nah, disimpannya di index. Nah, di sini ya. Nah, kalau jQuery ya, kalau kita lihat secara sintaknya ini memang sedikit ya jQuery. Lihat di sini, kita lihat di bagian ininya, scriptnya. Jadi jQuery itu contoh ada di sini keyword ya, yang mana keyword itu kalau di index kita memasukkannya ketika pencarian di sini ya, keyword ini ya. Atau ini ID ya, ID input keyword di bagian index ya. Sekali lagi teman-teman bisa nanti membuka di file downloadnya di keyword ini. Nah, kembali di scriptnya sama ya, ketika on keyout ya, ketika kita menekan keywordnya, functionnya ini ke sini ya, jadi mengirimkan ini. Atau bisa seperti ini ya, bisa juga di sini container load ajak mahasiswa tadi ya, meload ini itu kontainernya, isinya ini yang akan dirubah, lalu sumbernya ini itu dari ajak mahasiswa PHP yang dibuat di sini ya. Nah, keyword file true ya, ini sama seperti yang tadi ya. Hanya kalau pakai query ini seperti ini.
ya, sesuai dengan keyword yang kita kirim. Kalau ini kebetulan karena memanggil get, bisa juga teman-teman menggunakannya seperti ini ya. Ini hanya fungsinya untuk menampilkan spinner ya. Spinner itu seperti apa, GIF, seakan-akan ini loading ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu aja ya dari pembahasan materi kali ini. Teman-teman bisa ngedownload nanti di GitHub. Saya akan masukkan di link deskripsi. Tapi jangan lupa untuk database-nya bisa lihat di GitHub apa ya, repository yang kalau nggak salah yang sebelumnya ya. Nanti di deskripsi saya kasih apa ya, catatan untuk menambahkan database terlebih dahulu ya, jika ingin mendownload dan belajar dari sumber ini ya. Oke, mungkin itu saja ya dari konten hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi tugas mahasiswa buat website tentang Crud ini ya. Silahkan download di GitHub Getsucode yang sudah saya sediakan ya. Thank you very much. Bye.